البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke muka surat 35. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sama dalam kisah macam ini banyak orang-orang hizbiyun membanggakan masalah apa itu usul fikih. Tapi ketika berhadapan dengan ahli usul dari ahli sunnah, mereka kalah. Tapi mereka akan bangga di hadapan siapa? Orang yang nggak paham usul. Tayyib as-salis, sighat ya as-salisah, pola yang ketiga dari pola keumuman adalah asmaul istifham. Isim-isim istifham. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, "Famay ya'tikum bima'im ma'in." Maka siapakah yang akan mendatangkan kepada kalian air yang mengalir, air yang memancar. Ma'in yaitu apa? Yang keluar dari mata air itu. Ketika Allah ta'ala menghendaki untuk air kalian tenggelam ke dalam bumi. Ternyata ayat yang disunahkan tiap hari dibaca, surat yang tiap hari dibaca, ternyata apa? Di sini ada contoh bagus untuk pembahasan usul fikih. Man di sini. Walaupun di sini man dia menunjukkan mufrad dari sisi apa? Ya'tikum, pola mufrad, tapi dari sisi mana dia adalah pola keumuman, yaitu dari sisi imkaniyah pada asalnya. Kita tanya siapa yang mampu mendatangkan, maka ini mubham. Boleh ini, boleh jadi, boleh ini, boleh ini. Berapa kemungkinannya, nominasinya tak terhitung. Walaupun nanti yang betul hanya satu, hanya Allah yang mampu mendatangkan itu. Nah dari sisi inilah ketika ditanyakan kepada Syekhul Al-Usuli Mansur Al-Adibi hafizahullah ta'ala dulu dalam daras risalah punya Imam Syafi'i, yaitu dari sisi mana dia dikatakan sebagai pola umum, sementara man di sini telah disifati dengan apa? Pola mufrad, ya'ti, yaitu mufrad. Kata beliau yaitu dari sisi imkaniyatul jawab, kemungkinan dijawabnya itu. Setiap kelompok, setiap sekte, setiap aliran keagamaan akan mendatangkan nama Tuhan yang beraneka ragam. Berarti apa? Memang ini tak terbatas. Walaupun nanti yang betul hanya satu, yaitu Allah. Nah dari sisi itulah dikatakan dia itu adalah polanya adalah pola umum. Seperti apa? Seperti ada orang tua masuk rumah, tahu-tahu tengok vas bunga pecah, atau jambangan bunga pecah, atau cermin pecah. Dia bertanya, siapa yang melakukan ini? Apakah ini pola umum atau pola khusus? Umum. Boleh jadi anak pertama, boleh jadi anak kedua, boleh jadi anak ketiga, boleh jadi anak tetangga, nggak jelas. Nah dari sisi inilah dikatakan dia umum. Walaupun mungkin kenyataannya yang berbuat satu orang misalkan. Atau ternyata saking umumnya ternyata semuanya bersumpah, demi Allah wahai bapak, demi Allah wahai tetangga, saya tidak melakukan itu. Lalu datang istrinya bilang, oh enggak, itu aja si kucing comel itu yang buat tadi. Ternyata apa? Enggak disangka bukan manusia yang berbuat, ternyata kucing. Menunjukkan apa? Memang sifat isim istifham ini umum. Baik. Yang kedua tentang contoh ayatnya adalah madza ajabatumul mursalin. Apa yang menjadi jawaban kalian kepada para rasul? Nah ini juga polanya adalah keumuman. Boleh jadi ingkar, boleh jadi adalah taradud, boleh jadi adalah iman, dan seterusnya. Ada sebagian yang dia yakin, langsung beriman. Ada yang dia ingkar, ada yang tingkatnya adalah ragu-ragu, dan seterusnya. Nah dari sisi inilah keumumannya itu. Fa'aina tadhabun, maka kemanakah kalian pergi? Kemanakah kalian berangkat untuk memilih pendapat? Nah ini juga umum. Baik. Ar-rabi'ah, sigat yang keempat, al-asma'ul mausulah, isim-isim mausul. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang mendatangkan kebenaran dan membenarkan kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mana isim mausul? Alladzi di sini. Kenapa dia itu dikatakan sebagai sigat umum, pola keumuman? Karena tidak jelas dari sisi zatnya.
Yaitu siapa? Nggak disebutkan siapa di sini. Mungkin dia, mungkin si fulan, mungkin si alan, dan seterusnya. Walaupun nanti praktiknya yang dimaksudkan untuk umat ini yang pertama kali siapa? Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan dalam tafsir. Yaitu apa? Nabi Muhammad SAW, beliau ini mendatangkan kebenaran dan beliau sendiri beriman kepada kebenaran tadi. Baik. Nah, kemudian siapa? Kemudian para warasatul anbiya-nya, yaitu para ulamanya. Kemudian para mukminin secara umum. Mereka menyampaikan kebenaran satu sama lain, walaupun hanya satu ayat. Dan mereka sendiri membenarkan ayat tadi. Baik. Makanya walaupun ini secara lafadznya adalah mufrad, walladzi ini mufrad, jamaknya apa? Alladzina. Makanya disifati dengan apa? Dengan pola sifat, bukan sifat dari sisi i'rabnya, tapi dijelaskan dengan pola mufrad juga. Jaa, ini mufrad. Tapi apa? Nanti khobarnya di sini dengan pola jamak, menunjukkan memang ini umum. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan bahwasanya yang diinginkan bukan lafadznya yang mufrad, tapi yang diinginkan adalah makna. Secara makna siapapun boleh masuk di sini, tidak terhitung. Baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, atau jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, pastilah kami akan membimbing mereka jalan-jalan keridhaan kami. Nah, ini juga umum. Polanya yaitu apa? Polanya pola jamak, dan yang diinginkan adalah umum, bukan hanya 100, 200, 1000, bahkan semuanya boleh masuk. Yang penting sesuai dengan syaratnya. Memang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Yang bermalas-malasan memang apa? Sesuai dengan kadarnya tentunya. Baik. Nah, ini pola umum. Yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, dia akan diberi. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya di dalam kejadian tadi benar-benar ada pelajaran bagi orang yang takut. Baik, mana sisi pendalilannya? Man di sini. Yaitu apa? Isim mausul yang sifatnya adalah mubham. Ini berapa orang? Tidak terhitung. Walaupun polanya mufrad, yakhsha, yaitu menunjukkan apa? Satu orang saja, bukan yakhshaun. Tapi yang diinginkan adalah umum, siapapun dia, baik dia lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, dari orang kaya raya ataupun dari papa kedana dan seterusnya, semuanya boleh masuk di sini. Yang penting apa? Yakhsha, memang dia takut dengan ketakutan yang didasari oleh ilmu. Siapa mau belajar, dia akan menjadi kenal Allah dan menjadi takut pada Allah, dan dialah yang mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat tadi dan kejadian tadi. Ini polanya umum. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Ini ma. Ini juga apa? Mubham, isim mausul mubham. Bukan hanya satu. Seluruh yang di langit itu berapa? Banyak sekali. Dia adalah umum. Bintang aja berapa? Demikian pula yang di bumi. Binatang aja berapa? Manusia berapa? Jin aja berapa? Belum lagi yang lain-lain, pepohonan berapa? Menunjukkan apa? Ini umum. Semuanya adalah milik Allah. Baik. Nah, ini adalah pola-pola yang kalau kita temukan di dalam Quran atau hadis, ini adalah pola keumuman, menunjukkan dia bersifat menyeluruh. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Baik. Lalu iskal tentang pembahasan akrimut talib yang lalu. Baik. Beza antara akrimut talib yang umum dengan kalau kita masukkan dalam lughah macam akrimut talib, muliakan talib. Nah, dia akan semula lafadznya umum, lalu dia akan mengalami taksis. Nah, nanti taksis banyak sekali. Kalau kita taksisnya dengan isyarat, nah berarti paham maksudnya adalah al di sini bukan al istighraqiyah tapi ahdiyah yang ini. Jadi semula lafadznya umum, tapi dia boleh berubah dengan adanya apa? Adanya pengkhusus. Nah, pengkhusus itu boleh jadi muttasil, boleh jadi munfasil. Yaitu qarinah-qarinah. Ada qarinah yang bersambung, ada qarinah yang terpisah. Asal lafadznya itu umum, tapi dia akan berubah ketika ada faktor penyerta yang menunjukkan apa yang diinginkan oleh yang berbicara. Baik. Nah, macam tadi ketika tangan kita menunjuk, berarti ini pengkhusus.
menunjukkan alnya di sini bukan al istighraqiyah tapi ahdiyah, yaitu murid yang ini. Makanya memang dia nanti akan mempengaruhi cara menerjemahkan nanti. Lihat dari apa yang diinginkan oleh si pembicara. Apakah murid secara umum seperti al-insan, innal insana lafi khusr itu umum, ataukah maksudnya insan yang tertentu saja dengan kita tunjuk dia atau yang semacam itu. Kembalinya ke qarinah. Nah, qarinah itu nanti insya Allah dibahas di dalam pembahasan apa? Pengkhususan, dalil pengkhususan. Semula umum kemudian dikhususkan dengan ini atau itu dan seterusnya. Berarti kalau yang untuk umum tuh alnya istighraqiyah. Iya. Kalau yang khusus tadi alnya mana yang boleh Nah, kembali ke ahdiyah atau boleh jadi ke yang lain, bimana alladzi. Taunya dari mana? Dari qarinahnya.